Halo pemirsa, Presiden Activity kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi mengenai dengan Presiden Joko Widodo. Dan informasi yang kami dapatkan selama sepekan melalui kanal Sekretariat Presiden. Bersama saya Fesi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Ya, pemirsa, Ibu Iriana Joko Widodo dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin beserta para anggota organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju menghadiri peringatan syukuran HUT ke-44 Dewan Kerajinan Nasional. Acara syukuran itu diselenggarakan di Ballroom Hotel Alila, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Dalam pernyataannya, Ibu Iriana juga mengapresiasi para ibu Dekranaz pusat dan daerah yang hadir dengan mengenakan wasra dari masing-masing daerah. Keberagaman wasra tersebut secara lebih detail dapat dilihat dalam Dekranaz Expo tahun 2024 yang juga diselenggarakan di Kota Surakarta. Pada kesempatan tersebut, Ibu Iriana pun turut membuka acara pameran yang akan digelar mulai hari ini. Sementara itu dalam sambutannya, Ketua Umum Dekranaz Ibu Wuri Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa Dekranaz telah menjadi salah satu tonggak utama dalam mengembangkan potensi industri kerajinan di Indonesia. Sejak didirikan 44 tahun lalu, perjalanan panjang Dekranaz penuh dengan prestasi, membanggakan dengan produk industri kerajinan Indonesia yang mendapat pengakuan baik di dalam maupun luar negeri. Namun demikian, berbagai dinamika dan tantangan ke depan harus dihadapi dengan terus berinovasi, berkolaborasi, dan beradaptasi. Untuk itu, Ibu Wuri mengajak para perajin untuk terus mengembangkan keterampilan, menjaga kualitas produk, dan memperluas jaringan pemasaran. Yang meriah untuk Parade Mobilisasi dan Budaya Dekranaz 2024. Seneng banget karena ya nggak sering kan ya kayak jadi seru, asik banget gitu. Iya, lihat bahagia karena lihat secara langsung kayak gitu, jarang juga. Keren banget ya, ternyata HUT Dekranaz di Solo keren. Ya, selamat ulang tahun untuk Dekranaz, semoga semakin jaya dan sukses selalu. Acara ini luar biasa, saya sangat terhormati bisa hadir di sini. Saya juga hormat budaya Indonesia, budaya Jawa, dan budaya yang lain, luar biasa. Sangat menikmati, keren sekali. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengamati stabilitas harga dan ketersediaan stok bahan pokok sebulan menjelang Idul Adha di Pasar Lakarya di Kabupaten Koloka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Presiden tidak menyatakan kekhawatiran khusus tentang lonjakan harga karena kondisi pasar yang terlihat stabil. Presiden menyatakan kepuasan terhadap kondisi pasar, terutama harga beras yang terbilang rendah dan ketersediaan stok yang memadai. Presiden menambahkan bahwa tidak ada kekhawatiran terkait stok beras mengingat cadangan Bulog saat ini telah mencapai 1,8 juta ton. Lebih tinggi dari biasanya sebesar 1,2 juta ton. Mengenai kestabilan harga barang lainnya, Presiden juga memberikan tanggapan positif. Harga saya lihat sangat baik, terutama beras ya. Saya kaget tadi yang beras Soka dijual 11.000 untuk medium, untuk yang premium 13.000, saya baik. Kemudian stok nggak ada masalah, stok di Bulog sekarang ini yang biasanya ada di bawah 1,2 juta ton, ini sudah 1,8 ton. Sudah 1,8 juta ton, sudah gede banget.
Dalam konteks persiapan menjelang Idul Adha, Presiden tidak menyatakan kekhawatiran khusus tentang lonjakan harga karena kondisi pasar yang terlihat stabil dari 2 kunjungan terakhirnya. Kunjungan ini menunjukkan upaya berkelanjutan pemerintah dalam memastikan kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat, khususnya menjelang hari raya besar seperti Idul Adha. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan ke pasar tersebut, antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala Badan Pangan Nasional Ari Prasetyo Adi, PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi, dan PJ Bupati Kolaka Utara Sukanto Toding. Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan ke Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa 14 Mei 2024. Dalam kunjungannya, Presiden mengecek infrastruktur dan juga layanan kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit. Kepala negara juga mengungkapkan apresiasinya terhadap cara pendanaan Rumah Sakit Konawe yang dibangun melalui pinjaman dari PT SMI, Sarana Multi Infrastruktur. Pinjaman yang akan segera lunas pada tahun ini menunjukkan keberanian kepala daerah dalam mencapai alternatif pembiayaan. Kepala negara juga mengungkapkan apresiasinya terhadap cara pendanaan Rumah Sakit Konawe yang dibangun melalui pinjaman dari PT SMI. Fasilitas untuk di sini alhamdulillah baik, bagus, sudah cukup memuaskan juga. Terus pelayanannya juga bagus sini. Terus perawat-perawatnya, petugasnya juga welcome semua sama pasien. Mereka tidak membedakan pasien umum atau pasien BPJS, mereka samakan semua. Pinjaman yang akan segera lunas pada tahun ini menunjukkan keberanian kepala daerah dalam mencari alternatif pembiayaan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, Rumah Sakit Konawe dijadwalkan untuk menerima beberapa peralatan medis canggih seperti mamogram, CT scan, dan scat lab dalam waktu dekat. Kunjungan Presiden ini juga dimaksudkan untuk memastikan kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia dalam menggunakan peralatan canggih tersebut. Peninjauan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk terus mendukung dan mengembangkan infrastruktur kesehatan di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan. Sudah siap jualan ya Pak Presiden? CT scan sudah siap. Cat lab sama mamogram belum? Belum. Kalau barang datang gimana nanti? Ya Pak. Misalnya barang datang mau ditaruh di mana? Insya Allah ruangannya akan siapkan. Siap. Oke. Dokternya? Ya sudah beberapa kali saya masuk ke rumah sakit daerah, dan ini pagi hari ini saya masuk ke rumah sakit daerah di Kabupaten Konawe. Saya melihat ruangan-ruangannya bagus, landscape, taman juga bagus, sinar matahari juga bisa masuk ke ruangan-ruangan juga bagus, dan yang saya senang rumah sakit ini dibangun dari pinjaman PT SMI yang dicicil setiap tahun dan tahun ini akan lunas. Keberanian seperti ini yang saya harus mengapresiasi karena itu menyangkut apa? Keberanian kepala daerah untuk membangun daerahnya karena fiskalnya nggak cukup, dia meminjam, tetapi disiplin anggarannya setiap tahun bisa tercapai, itu yang bagus. Dan yang kedua, di rumah sakit ini memang akan kita kirim tahun ini mamogram, CT scan, sama cat lab. Saya ingin melihat, Pak Menteri juga ingin melihat kesiapan SDM-nya, spesialisnya, kesiapan ruangannya. Dan tadi Pak Dirut Rumah Sakit, Pak Bupati sudah menyampaikan, Pak Gubernur akan menyiapkan. Itu tugas dari pemerintah pusat mengirimkan alat-alat yang sangat mahal tadi untuk memperbaiki pelayanan di bidang kesehatan. Ya. Pak, terkait kesehatan juga Pak, terkait penghapusan kelas-kelas di BPJS sendiri, kan kelas-kelas sudah boleh hapus kan kelas 1, kelas 2. Ini Pak Melkes. Kalau dari pemerintah, tanggapannya seperti apa? Jadi itu bukan dihapus, standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat. Jadi dulu ada kelas 3, kan sekarang semuanya naik ke kelas 2 dan kelas 1. Jadi diharapkan lebih sederhana dan layanan masyarakat. Nanti Permenkesnya sebentar lagi keluar sudah.
Kapan tuh Pak akan ditandatangani berarti Pak? Masuk ke saja sih, tanya. Masuk ya Mas ya. Langsung tanda. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan Curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV.
Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Simpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih Anda masih bersama kami. Masyarakat menyambut kehadiran Presiden Joko Widodo di Pasar Laino Raha Provinsi Sulawesi Tenggara. Antusias masyarakat yang tinggi dikarenakan Presiden Jokowi adalah presiden kedua yang berkunjung ke Muna. Senang sekali Pak, terharu ada dari ribuan orang, hanya saya yang terpilih alhamdulillah salah satunya. Oke, terus persiapannya gimana Bu? Ini baru tadi pagi dibikin, bikinan sendiri. Rasanya hari ini bertemu dengan Pak Jokowi? Senang Pak, senang sekali, dia bisa diukirkan kata-kata. Mau sampaikan apa? Semoga pasarnya bisa lebih diperhatikan lagi. Presiden tampak berinteraksi dengan para pedagang, menanyakan harga dan memberikan bantuan modal kerja bagi mereka. Saidah, salah seorang pedagang, mengaku bersyukur bisa berjumpa langsung dengan kepala negara. Langkah Presiden Jokowi terhenti di satu lapak pedagang pisang. Rupanya Presiden Jokowi ingin mencicipi pisang susu yang dijual di lapak tersebut. Presiden pun duduk berjongkok dan mencicipi beberapa buah pisang. Suhya, sang pedagang pisang, bercerita bahwa harga pisang yang ia jual adalah 5.000 per sisirnya. Presiden Jokowi membeli 2 sisir namun memberinya Rp150.000. Kunjungan Presiden Jokowi ke Pasar Laino Raha menunjukkan komitmen Presiden dalam mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan para pedagang kecil. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut, yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Andak Budi Revianto, PLT Bupati Muna Bahrun. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengunjungi kompleks pergudangan Bulog Laen di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan kunjungan ini adalah bagian dari pengecekan rutin untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan nasional. Presiden juga menjelaskan bahwa inisiatif pemberian beras ini merupakan respon terhadap kenaikan harga beras yang terjadi akibat inflasi dengan global. Di sisi lain, Presiden mengakui bahwa menjaga harga beras Indonesia adalah tugas yang tidak mudah, mengingat harus mempertimbangkan kesejahteraan petani dan keterjangkauan bagi konsumen. Akan kita lihat
Kalau nanti APBN itu ada ruang anggarannya akan diteruskan sampai Desember. Kita berdoa bersama ya, supaya bisa terus sampai Desember. Ya. Kepala negara menambahkan bahwa pemerintah terkadang harus berada di posisi sulit untuk menjaga keseimbangan antara kepuasan masyarakat dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, distribusi beras 10 kg ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga. Kunjungan Presiden ini juga menjadi simbol komitmen pemerintah untuk terus mendukung masyarakat di tengah tantangan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah fluktuasi harga pangan global. Dan turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Pasar Rakyat Kambare, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kunjungan ini untuk bertujuan memastikan kestabilan harga serta stok kebutuhan pokok di daerah itu. Berdasarkan pantauannya, Presiden menyebut bahwa secara umum harga di Pasar Kambara stabil dan baik. Untuk beras, Presiden menyebut bahwa beras medium berada pada harga Rp12.600, sedangkan beras premium Rp13.000. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi juga menyinggung tentang rencana pembangunan pasar untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat lokal. Menurutnya, pembangunan pasar disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah setempat. Di pasar, Presiden tidak hanya mengecek harga tetapi juga berinteraksi langsung dengan pedagang seperti Daria, seorang penjual cabai yang dagangannya dibeli Presiden. Presiden membeli cabai rawit sebanyak 1 kg. Saya ingin mengecek harga-harga bahan-bahan pokok, utamanya beras. Saya senang karena di beras medium jatuhnya di Rp12.600, yang premiumnya di atas Rp13.000. Saya kira baik. Kemudian cabai rawit merah di harga Rp55.000, bawang merah di Rp50.000, dan yang lain-lainnya. Saya kira harga di sini baik. Selain mengecek harga, Presiden Jokowi juga memberikan bantuan modal kerja bagi para pedagang. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi tambahan modal bagi para pedagang untuk mendongkrak ekonomi lokal. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo,
Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyapa warga Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara di pusat perbelanjaan Depak pada Minggu malam, dan kehadiran orang nomor 1 di negara ini mengejutkan banyak pengunjung. Dalam kunjungannya tidak terjadwal, Presiden Joko Widodo mengunjungi pusat perbelanjaan Depak, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Minggu malam 12 Mei 2024. Presiden Jokowi tiba sekitar pukul 19 WITA. Kehadiran Presiden Jokowi mengejutkan banyak pengunjung yang sedang menikmati waktu mereka di pusat perbelanjaan tersebut.
Warga antusias hingga berteriak saat Jokowi datang. Salah satu pengunjung, Alea, menyatakan tidak menyangka Jokowi datang ke pusat perbelanjaan tersebut. Ia bersama ketiga temannya terlihat sangat antusias. Kita kaget, ternyata mau datang. Ya Allah, berkesan sekali. Barusan kita dapat Pak Jokowi. Pengunjung lainnya, Tanjo, mengungkapkan kebahagiaannya bisa melihat langsung dan berhasil selfie bersama Presiden Jokowi. Ia menyampaikan terima kasihnya kepada Presiden sudah 10 tahun bersama Indonesia. Saya teriak yang paling keras. Saya harus cari perhatian supaya dia bisa melihat saya gitu. Seneng banget. Terima kasih. Sudah 10 tahun bersama Indonesia. Kiki, pengunjung lain, memuji kerendahan hati Presiden. Ia berterima kasih atas kinerja Jokowi selama menjabat. Menurutnya, banyak program pemerintahan Jokowi yang telah dirasakan oleh warga. Senang sekali lah, namanya kita warga biasa, foto dengan Presiden itu sesuatu yang luar biasa. Ya kan, membahagiakan semua orang lah, maksudnya yang foto sama Bapak toh. Nah, saya masuki. Bapak Jokowi itu humble banget orangnya, dia ndak mandang ini orang siapa gitu. Tetap aja diambil HP-nya kita foto, kalaupun ada yang jelek hasilnya difoto ulang lagi sama Bapak. Yang ingin saya sampaikan, terima kasih Pak untuk masa jabatannya selama ini. Banyak sekali yang programnya Bapak itu sudah jalan, dan kami sebagai warga sudah merasakan apa yang Bapak programkan. Dan memang kerjanya Bapak itu nyata. Terima kasih untuk kerjanya selama ini Pak. Semoga Bapak itu panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan berkati. Amin. Kunjungan Presiden Jokowi ini menjadi simbol kehangatan dan kedekatan Presiden dengan masyarakat. Presiden RI Joko Widodo bersepeda di kawasan bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga MH Tamrin, dan ribuan masyarakat yang tengah memadati kawasan CFD menyambut antusias kehadiran kepala negara. Presiden Joko Widodo memilih bersepeda di kawasan bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga MH Tamrin pada Minggu pagi 12 Mei 2024. Dengan mengenakan kaos berwarna putih, lengkap dengan helm sepeda berwarna merah, Presiden Jokowi mengayuh sepeda menyusuri jalanan hingga ke Bundaran Hotel Indonesia. Di Bundaran HI, Presiden berhenti sejenak untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Momen olahraga santai Presiden ini rupanya memberikan kesan tersendiri bagi beberapa masyarakat yang dapat bertemu langsung di lokasi. Bagi Erwin misalnya, Erwin menyampaikan terima kasih atas pencapaian selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi bagi Indonesia. Terima kasih banyak atas pencapaiannya selama 10 tahun terakhir, sudah membimbing bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju. Kesan masyarakat bahkan dirasakan oleh Syarif saat Presiden berolahraga santai di Bundaran HI. Beliau sangat merakyat, kemudian hari ini dia buktikan bahwa beliau merakyatnya bersama-sama dengan masyarakat untuk jalan santai di Bundaran HI. Tak mau kehilangan momen, masyarakat pun memanfaatkan untuk bisa mengabadikan momen bersama Presiden Jokowi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Presiden Activity kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.